Baik, terima kasih telah bersedia mengikuti wawancara ini. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pandangan mahasiswa akuntansi mengenai perkembangan kecerdasan buatan dan pengaruhnya terhadap profesi akuntan di masa depan. Seluruh informasi yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Apakah saudari bersedia melanjutkan wawancara ini? Ya, saya bersedia. Baik, boleh saya tahu identitas saudari? Baik, perkenalkan saya Fadilah Ramadhani. Saya seorang mahasiswi di jurusan akuntansi dan sekarang sedang semester 6. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apa yang Dila ketahui tentang kecerdasan buatan atau AI? Kalau menurut aku, AI itu adalah teknologi yang dibuat supaya komputer atau mesin bisa melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan manusia. Jadi, AI itu bukan cuma robot ya, tapi aplikasi atau sistem yang bisa berpikir, menganalisis, belajar dari data, bahkan memberikan solusi atau jawaban terhadap suatu masalah. Kalau aku lihat, sekarang AI ini udah di mana-mana. Misalnya pas kita buka TikTok atau Instagram, video yang muncul sesuai sama yang kita sukai. Itu sebenarnya juga menggunakan AI. Begitu juga Google Maps yang bisa memperkirakan waktu perjalanan atau ChatGPT yang menjawab pertanyaan kita. Jadi, tanpa kita sadari, sebenarnya kita sudah sering menggunakan AI dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di bidang akuntansi sendiri ya, menurut aku ya ini mulai banyak digunakan untuk membantu pekerjaan seperti mengolah data keuangan, membuat laporan, sampai mendeteksi kesalahan dalam transaksi. Jadi kalau menurut aku AI ini bukan lagi teknologi untuk masa depan, tapi sudah menjadi bagian dari kehidupan sekarang. Karena itu menurut aku mahasiswa akuntansi juga harus mulai memahami AI supaya nanti pas masuk ke dunia kerja nggak kaget lagi. Baik, Dila. Lalu selanjutnya pertanyaan kedua ya. Apakah Dila pernah menggunakan aplikasi berbasis AI? Jika ya, apa aplikasi tersebut? Aku cukup sering ya menggunakan AI. Yang paling sering aku pakai itu ChatGPT. Biasanya aku pakai untuk membantu belajar. Misalnya kalau ada materi yang aku kurang paham, aku tanya aja ke ChatGPT supaya dijelasin dengan bahasa yang lebih sederhana. Kadang juga aku minta dibuatkan contoh soal atau dijelaskan langkah-langkah penjelasannya. Selain ChatGPT, aku juga sering pakai Gemini, Claude, dan yang lainnya. Dan juga contohnya Google Translate ya. Walaupun Google Translate udah lama adanya, sekarang fiturnya juga semakin pintar karena menggunakan sistem AI. Kalau lagi ngerjain tugas, aku biasanya pakai AI sebagai teman diskusi. Misalnya aku udah punya jawaban sendiri nih, lalu aku bandingin sama jawaban dari AI. Jadi bukan langsung copy paste gitu. Menurut aku juga AI ini juga ngebantu untuk mempercepat pekerjaan. Jadi kita tetap harus berpikir sendiri dan ngecek lagi apakah informasi yang diberikan itu benar atau enggaknya. Baik, Dila. Selanjutnya, bagaimana pengalaman Dila dalam menggunakan AI untuk kegiatan akademik nih? Kalau menurut aku ya, pengalaman menggunakan AI selama kuliah itu cukup positif. Dulu kalau ada materi yang sulit dipahami, aku biasanya harus mencari di banyak website atau buka beberapa video YouTube kan untuk belajarnya. Sekarang aku bisa langsung bertanya ke AI aja, lalu dijelaskan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Misalnya waktu belajar akuntansi, aku pernah bingung tentang suatu konsep atau perhitungan. Aku tanya aja ke AI, lalu dijelasin langkah demi langkah. Jadi aku lebih cepat memahami materinya. Selain itu, AI juga sering aku gunain untuk ngebantu cari ide penelitian, membuat kerangka tugas, merangkum artikel yang panjang, atau ngebantu memperbaiki kalimat supaya lebih rapi. Jadi aku tetap sadar kalau AI bukan sumber yang selalu benar. Jadi setelah mendapatkan jawaban dari AI, aku tetap membaca buku, jurnal, atau materi dari dosen supaya lebih yakin. Menurut aku AI itu lebih cocok dijadiin alat bantu belajar, bukan pengganti belajar. Baik, Dila. Menurut Dila, seberapa cepat AI berkembang dan mempengaruhi dunia akuntansi saat ini? Kalau menurut aku ya,
perkembangannya cepat sekali. Bahkan rasanya tiap beberapa bulan pasti selalu ada teknologi AI baru yang lebih canggih. Dulu mungkin AI hanya bisa ngejawab pertanyaan sederhana ya, tapi sekarang udah bisa kayak ngebuat laporan, menganalisis data, bahkan ngebantu kita membuat presentasi. Di dunia akuntansi juga udah mulai terasa pengaruhnya. Sekarang banyak software akuntansi yang menggunakan otomatisasi sehingga pekerjaan yang biasanya membutuhkan waktu berjam-jam bisa selesai dalam hitungan menit. Misalnya kayak transaksi, pencocokan data, sampai ngebuat laporan keuangan awal. Dan menurut aku juga perkembangan ini memang tidak bisa dihentiin ya. Justru kita yang harus ngikutin perkembangan tersebut. Kalau kita tetap menggunakan cara lama dan nggak mau belajar teknologi, mungkin kita yang akan ketinggalan ya dibanding orang lain yang udah mampu memanfaatkan AI ke depannya. Menurut Dila nih, tugas-tugas akuntansi apa saja yang paling mungkin digantikan atau dibantu oleh AI? Kalau ini menurut aku pribadi ya, pekerjaan yang paling mudah digantikan AI itu pekerjaan yang bersifatnya rutin, berulang, dan ngikutin aturan yang udah jelas. Contohnya misalkan kayak memasukkan data transaksi, membuat jurnal, melakukan rekonsiliasi bank, mengelompokkan transaksi, ngitung pajak sederhana, atau ngebuat laporan keuangan awal. Kalau pekerjaan yang kayak itu, menurut aku ya AI emang lebih unggul karena bisa bekerja lebih cepat dan tingkat kesalahannya juga lebih kecil dibandingkan kerja manusia ya. Terus selain itu AI juga nggak mudah lelah, jadi bisa memproses data dalam jumlah yang banyak. Terus kalau menurut aku juga bukan berarti profesi akuntan bisa hilang ya, justru pekerjaan yang sifatnya administratif yang akan berkurang. Sedangkan akuntan akan lebih fokus pada analisis, memberikan saran kepada perusahaan, mengevaluasi kondisi keuangan, dan ngebantu pengambilan keputusan. Oke lah. Bagian pekerjaan akuntan apa yang menurut Dila tidak dapat nih digantikan oleh AI? Kalau menurut aku ya masih banyak sih pekerjaan akuntan yang tetap membutuhkan manusia. Misalnya pas kita harus memberikan pertimbangan profesional kepada perusahaan, AI mungkin bisa memberikan rekomendasi berdasarkan data, tapi AI ini belum tentu memahami kondisi perusahaan secara menyeluruh. Selain itu komunikasi dengan klien juga menurut aku nggak bisa digantiin sepenuhnya ya. Selain ketemu sama klien, kita bukan cuma menyampaikan data, tapi juga menjelaskan kondisi keuangan, memberikan solusi, dan membangun kepercayaan. Hal kayak itu tuh membutuhkan empati dan kemampuan komunikasi yang dimiliki manusia. Terus ada juga masalah etika. Dalam akuntansi sering ada situasi yang gak hanya ngelihat angka ya, tapi juga mempertimbangkan aturan, tanggung jawab, dan dampak yang terhadap banyak pihak. Terus kalau menurut aku AI belum bisa sih ngegantiin pertimbangan etika yang dimiliki manusia. Baik Dila. Nah, next question nih. Apakah AI dapat meningkatkan kualitas pekerjaan akuntan? Mengapa nih menurut Dila? Kalau menurut aku, AI bisa banget nih meningkatkan kualitas pekerjaan akuntan. Soalnya banyak pekerjaan yang dulunya ngebutuhin waktu lama, sekarang bisa jauh lebih cepat. Contohnya kayak proses input data, mencocokkan transaksi, atau buat laporan keuangan awal. Kalau pekerjaan itu dibantu sama AI, akuntan jadi punya lebih banyak waktu untuk fokus ke pekerjaan yang lebih penting ya. Contohnya kayak menganalisis kondisi keuangan perusahaan atau memberikan saran kepada manajemen. Selain itu, AI juga bisa mengurangi kesalahan yang terjadi karena faktor manusia, misalnya kayak
ngetik angka atau ada transaksi yang terlewat. Jadi hasil pekerjaan lebih akurat gitu kan kalau pakai AI. Terus kalau menurut aku juga AI tetap hanya sebagai alat bantu sih, kayak hasil yang diberikan AI itu tetap harus diperiksa lagi oleh seorang akuntan nantinya, karena kalau data yang dimasukin ke salah atau ada kondisi tertentu yang nggak dipahami AI, hasilnya juga bisa kurang tepat gitu. Jadi menurut aku kualitas pekerjaan memang meningkat, tapi tetap harus ada sih pengawasan dari manusia, nggak AI sepenuhnya. Baik Dila. Menurut Dila, apakah AI lebih banyak memberikan peluang atau ancaman bagi profesi akuntan? Kalau menurut aku AI bisa memberikan kedua-duanya ya. Ada peluang sekaligus ancaman juga. Ancaman tuh lebih dirasakan oleh orang yang nggak mau mengikuti perkembangan teknologi ya. Contohnya kayak misalnya nih, seseorang hanya mengandalkan kemampuan lama tanpa mau belajar hal baru. Mungkin akan kalah saing ya, karena perusahaan lebih milih orang yang memanfaatkan teknologi. Tapi kalau dilihat dari sisi lainnya juga, AI ini justru membuat banyak peluang. Sekarang kan perusahaan membutuhkan orang yang bukan hanya mengerti akuntansi, tapi juga menggunakan AI dan teknologi lainnya. Jadi kalau menurut aku, orang yang bisa menggabungkan kemampuan akuntansi sama teknologinya justru akan lebih dicari sih di zaman sekarang nih. Aku lebih milih melihat AI sebagai peluang, karena tiap perkembangan teknologi pasti mengubah cara kerja manusia juga kan. Dulu juga waktu komputer mulai digunakan, banyak yang takut kehilangan pekerjaan. Tapi kenyataannya kalau dilihat justru muncul banyak pekerjaan baru. Aku rasa AI juga akan kayak itu sih untuk kedepannya. Baik Dila. Nah Dil, apakah ada peluang karir baru yang menurut Dila akan muncul akibat perkembangan AI di bidang akuntansi nih? Kalau menurut aku pribadi pasti ada ya. Kayak seiring berkembangnya AI, pasti perusahaan juga ngebutuhin orang yang bisa mengoperasi, ngawasin, dan ngevaluasi penggunaan AI ini. Misalnya nanti mungkin ada profesi sebagai konsultan implementasi AI di perusahaan, auditor sistem AI, analisis data keuangan, atau akuntan yang fokus mengembangkan sistem digital perusahaan. Selain itu, aku juga ngelihat sekarang kemampuan analisis data ini semakin penting ya. Jadi mungkin nanti banyak akuntan yang nggak hanya bekerja ngebuat laporan keuangan, tapi juga nganalisis data bisnis untuk membantu perusahaan mengambil keputusan. Terus menurut aku juga pekerjaan akuntan ke depannya akan semakin luas. Bukan hanya soal mencatat transaksi, tapi juga menjadi partner perusahaan dalam membuat strategi bisnis. Nah Dil, apa nih kekhawatiran terbesar Dila terkait masa depan profesi akuntan dengan adanya AI? Kalau kekhawatiran pasti ada ya. Yang paling aku khawatirin tuh di persaingan kerja nih pasti semakin tinggi ya. Kayak perusahaan mungkin akan lebih milih orang yang punya kemampuan teknologi dibanding orang yang hanya menguasai akuntansi secara teori. Aku juga sedikit khawatir kalau nanti pekerjaan entry level semakin sedikit, karena udah banyak yang diotomatisasi menggunakan AI. Padahal biasanya lulusan baru memulai karir dari posisi itu. Tapi di sisi lain, aku juga kepikiran bahwa rasa khawatir itu jangan sampai ngebuat kita takut berlebihan. Justru itu yang harus menjadi motivasi untuk terus belajar ke depannya. Aku juga percaya selama kita mau berkembang dan terus meningkatkan kemampuan, peluang kerja itu pasti tetap ada kok.
Nah, apakah Dila merasa cemas atau khawatir tentang peluang kerja Anda setelah lulus? Karena perkembangan AI bisa Dila jelaskan lebih lanjut? Kalau dibilang nggak khawatir sama sekali mungkin nggak juga ya. Pasti ada rasa cemasnya. Apalagi sekarang kan perkembangan AI ini sangat cepat kan. Kadang aku juga mikir kayak nanti setelah lulus apakah perusahaan masih ngebutuhin banyak akuntan atau sebagian pekerjaannya udah digantiin teknologi. Tapi aku juga nggak terlalu mau fokus sih sama rasa takut itu. Aku lebih milih untuk mempersiapkan diri aja sih sekarang. Contohnya kayak mulai belajar software akuntansi, belajar Excel lebih dalam, mencoba memahami AI dan ningkatin kemampuan aku. Terus kalau menurut aku yang penting bukan ngelawan AI-nya, tapi belajar bekerja sama AI. Kalau kita bisa memanfaatkan AI dengan baik, justru kemampuan kita yang akan lebih dihargai oleh perusahaan tersebut. Oke Dila. Nah nih, menurut Dila posisi atau level pekerjaan akuntan apa nih yang paling beresiko tergantikan oleh AI? Kalau menurut aku posisi yang paling berisiko tuh pekerjaan entry level sih atau pekerjaan administratif yang sifatnya rutin. Contohnya ya kayak staff yang tugasnya hanya nginput transaksi, buat jurnal, mencatat data atau melakukan pengecekan sederhana. Karena pekerjaan kayak gitu memiliki pola yang jelas, jadi AI ini lebih mudah mempelajarinya. Sedangkan posisi kayak auditor senior, konsultan, manajer keuangan atau CFO menurut aku masih sangat dibutuhkan manusia. Soalnya mereka bukan hanya mengolah angka tapi juga harus mengambil keputusan, berkomunikasi dengan banyak pihak dan mempertimbangkan berbagai risiko yang itu sendiri AI nggak bisa ngelakuinnya kan. Baik Dila. Selanjutnya ya, langkah apa yang sudah atau akan Dila ambil untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan ini? Aku sadar kalau perkembangan teknologi ini kan nggak mungkin bisa dihentikan kan. Jadi aku lebih milih ngikuti perkembangannya aja sih. Sekarang aku mulai mencoba menggunakan AI ini kan untuk belajar supaya terbiasa ke depannya kan. Selain itu aku juga ingin meningkatkan kemampuan menggunakan Microsoft Excel, software akuntansi seperti Accurate atau Mayop kan. Dan kalau ada kesempatan aku mau ngikutin pelatihan atau sertifikasi yang berhubungan sama akuntansi digital. Aku juga mau memperbaiki kemampuan bahasa Inggris karena banyak informasi terbaru tentang teknologi berasal dari luar negeri. Selain hard skill juga, aku juga mau ningkatin soft skill kayak komunikasi, kerja sama tim, berpikir kritis dan kemampuan memecahkan masalah. Yang menurut aku juga kemampuan kayak gitu tuh kan akan tetap dibutuhin meskipun teknologi semakin maju. Baik, terima kasih Dila. Selanjutnya nih, keterampilan apa yang menurut Dila paling penting dimiliki akuntan di masa depan agar tetap relevan, seperti soft skill maupun hard skillnya nih? Kalau menurut aku sekarang kan akuntan nih nggak cukup hanya pintar ngitung ya atau memahami standar akuntansi aja. Kita juga harus memahami teknologi. Kalau hard skill, mungkin kalau menurut aku yang penting adalah memahami akuntansi, audit kayak gitu kan, terus perpajakan, software akuntansi, Excel, analisis data dan dasar penggunaan AI. Sedangkan kalau soft skill sendiri yang paling penting tuh menurut aku kayak komunikasi, terus cara kita berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah,
sama kerja sama dalam tim kan itu kan juga penting. Terus kemampuan beradaptasi juga sama etika profesi. Karena kalau semua orang nanti sama-sama menggunakan AI, yang membedakan satu orang dalam orang lain justru kemampuan berpikir, mengambil keputusan dan berinteraksi sama orang lain. Nah, oke, deal. Nah, apakah ada momen atau kejadian spesifik nih yang membuat Dila mulai merasa khawatir tentang isu AI ini? Misalnya, melihat berita tertentu, pengalaman magang, atau lain-lainnya nih? Iya, pasti ada. Aku mulai kepikiran ketika sering ngeliat berita dan media sosial yang ngebahas tentang AI bisa menggantikan beberapa pekerjaan. Selain itu, aku juga ngeliat semakin banyak perusahaan yang menggunakan sistem otomatis untuk pekerjaan administrasi. Awalnya aku sempat mikir, kalau nanti AI ini semakin canggih, apakah lulusan akuntansi masih banyak dibutuhkan? Tapi setelah aku cari-cari informasi kan yang lebih banyak, ternyata aku paham bahwa AI ini emang bisa menggantikan pekerjaan yang sifatnya rutin, tapi belum bisa menggantikan semua peran akuntan. Justru perusahaan yang membutuhkan akuntan bisa menggunakan AI sebagai alat bantu. Sejak saat itu aku mulai ngubah cara berpikir. Daripada takut, lebih baik aku belajar dari sekarang supaya nanti ketika masuk kerja aku udah terbiasa gunain teknologi kayak gitu. Oke, deal. Nah, apakah Dila merasa media nih sering melebih-lebihkan dampak AI terhadap profesi akuntan atau justru meremehkannya? Kalau menurut dari pandangan aku ya, media kadang emang suka ngebahas AI dengan cara yang cukup ekstrim. Ada yang bilang nanti AI akan menggantikan hampir semua pekerjaan manusia lah. Tapi ada juga yang bilang AI cuma alat biasa dan nggak perlu dikhawatirkan. Kalau menurut aku kenyataannya ada di tengah-tengah. Emang bener sih AI ini berkembang sangat cepat dan bisa ngambil alih beberapa pekerjaan yang sifatnya rutin. Tapi kalau dibilang semua profesi akuntan akan hilang, kalau menurut aku itu tuh agak berlebihan juga sih. Profesi akuntan itu bukan cuma soal mencatat angka atau ngebuat laporan keuangan aja. Seorang akuntan nih kan juga harus menganalisis kondisi perusahaan kan. Kayak memberikan saran kepada manajemen, berkomunikasi dengan klien, sampai mengambil keputusan yang berdasarkan kondisi yang ada. Hal-hal kayak itu yang menurut aku masih sulit digantiin sama AI kan. Jadi aku lebih milih ngelihat AI ini sebagai perubahan yang harus dihadapi sih, bukan sesuatu yang harus ditakuti. Yang penting kan kita sebagai mahasiswa jangan percaya aja sama berita, tapi juga mencari informasi yang lebih lengkap supaya nggak mudah panik. Baik, Dila. Apakah Dila ada merasa kemampuan manusia dalam mengambil keputusan dapat digantikan oleh AI? Mengapa gitu? Kalau dalam pandangan aku, AI ini bisa membantu proses ngambil keputusan ya. Tapi belum bisa menggantikan manusia sepenuhnya. AI ini kan emang bisa menganalisis data dalam jumlah besar dan sangat cepat juga kan memberikan pilihan berdasarkan data itu udah pasti sangat ngebantu kan. Tapi keputusan dalam dunia kerja, khususnya di bidang akuntansi, gak selalu berdasarkan angka. Kadang ada juga dalam faktor etika, kondisi perusahaan, budaya organisasi, bahkan kondisi ekonomi yang berubah-ubah. Hal yang kayak itu tuh ngebutuhin pertimbangan dari manusia. Misalnya nih, ada dua keputusan yang sama-sama menguntungkan perusahaan. Seorang akuntan nih harus mempertimbangkan mana yang lebih sesuai dengan aturan, lebih etis, dan lebih baik untuk jangka panjang.
Dan kalau menurut saya AI ini belum bisa benar-benar memahami hal yang kayak gitu. Jadi aku ngelihat AI lebih sebagai alat pendukung keputusan, sedangkan keputusan akhirnya tetap berada di tangan manusia. Baik, makasih Del. Selanjutnya ya, bagaimana nih Dila membayangkan profesi akuntan dalam 10 tahun mendatang nih? Kalau aku bayangin ya, profesi akuntan dalam 10 tahun ke depan pasti akan jauh berbeda ya dibandingkan sekarang. Dan juga kalau menurut aku, hampir semua pekerjaan yang bersifatnya administratif akan pasti semakin otomatis. Jadi akuntan mungkin udah jarang lagi menghabiskan waktu hanya untuk menginput data atau membuat laporan secara manual. Sebaliknya, peran akuntan akan lebih banyak pada analisis, memberikan konsultasi, membantu perusahaan membuat strategi bisnis, dan memastikan laporan keuangan tetap sesuai dengan aturan yang berlaku. Aku juga ngebayangin nanti hampir semua akuntan harus terbiasa gunain AI, software akuntansi, dan teknologi digital lainnya. Sama kayak sekarang orang bekerja menggunakan komputer, mungkin nanti penggunaan AI juga menjadi hal yang biasa ya di masa depan. Jadi kalau menurut aku profesi akuntan nggak mungkin akan hilang sih, tapi cuman adanya perubahan aja. Jadi akuntan yang mampu mengikuti perkembangan teknologi akan lebih memiliki peluang yang lebih besar dibanding yang nggak mau beradaptasi sama sekali. Baik Dila. Nah, menurut Dila nih, apakah pernah merasa kenapa saya capek-capek belajar akuntansi kalau nanti digantikan AI? Bagaimana nih Dila mengatasi pikiran tersebut? Kalau boleh jujur nih, pernah kepikiran kayak gitu. Pernah sih kepikiran kayak gitu. Apalagi waktu pertama kali banyak berita tentang AI yang katanya bisa mengerjakan pekerjaan manusia kan. Aku sempat bertanya dalam hati, apa nanti ilmu yang aku pelajari masih berguna nggak ya gitu. Tapi setelah aku cari informasi yang lebih banyak, aku jadi sadar kan kalau AI ini sebenarnya hanya alat bantu. AI ini emang bisa ngerjain pekerjaan tertentu dengan cepat, tapi AI tetap membutuhkan manusia untuk mengawasi, berikan instruksi, dan mengevaluasi hasilnya. Dari situ, aku mulai berpikir bahwa yang harus aku lakuin bukan takut sama AI, tapi belajar gimana menggunakan AI ini dengan baik. Jadi, sekarang aku justru coba manfaatin AI untuk membantu belajar. Menurut aku, kalau kita gunain AI ini dengan benar, itu justru jadi nilai tambah sih pas kita nanti cari kerja. Nah, baik Dila. Jika diberi kesempatan nih, apakah Dila tetap akan memilih jurusan akuntansi seandainya mengetahui sejak awal tentang perkembangan AI ini? Iya, aku tetap bakal milih jurusan akuntansi. Soalnya kalau menurut aku ya, akuntansi ini tetap jadi ilmu yang sangat-sangat penting sih dalam dunia bisnis. Hampir semua perusahaan pasti ngebutuhin laporan keuangan dan pengelolaan keuangan yang baik kan. Yang berubah bukan profesinya, tapi cara untuk kerjanya aja. Kalau dulu akuntan mungkin lebih banyak bekerja secara manual, sekarang kan lebih banyak menggunakan bantuan teknologi. Jadi aku tetap
Jadi menurut aku setiap profesi pasti mengalami perubahan karena perkembangan teknologi. Jadi bukan hanya akuntansi aja, karena itu aku nggak nyesal sih milih jurusan ini. Justru aku akan ngerasa tertantang untuk terus belajar supaya kemampuan aku lebih berkembang untuk mengikuti kebutuhan dunia kerja. Baik Dila. Nah, jika Dila diberi 2 pilihan kerja nih, gaji lebih kecil tapi pekerjaan aman dari AI, atau gaji besar tapi berisiko tinggi tergantikan AI dalam 5 tahun, mana yang Dila pilih dan mengapa pilihan Dila itu gitu? Gimana ya? Kalau menurut aku pribadi ya, mungkin akan lebih milih pekerjaan dengan gajinya yang lebih besar walaupun ada risiko tergantikan AI dalam beberapa tahun ke depan. Soalnya karena menurut aku nggak ada pekerjaan yang benar-benar aman selamanya. Dunia kerja tuh pasti selalu berubah-ubah kan, ngikutin zaman. Bukan hanya karena AI, tapi juga karena perkembangan teknologi dan kondisi ekonomi kan. Kalau aku ngedapatin kesempatan bekerja dengan gaji yang lebih baik, aku akan manfaatin waktu tersebut sih untuk terus belajar, ngikuti pelatihan, nambah pengalaman dan meningkatin kemampuan. Jadi kalau suatu saat pekerjaan itu memang berubah atau tergantikan, aku udah siap sih pindah ke posisi lain yang ngebutuhin kemampuan baru. Dan menurut aku yang penting bukan mencari pekerjaan yang benar-benar aman sih, tapi menjadi orang yang mampu beradaptasi sama perubahan di zaman tersebut. Baik Dila. Nah Dil, secara keseluruhan nih, apakah Dila lebih merasa optimis atau pesimis tentang masa depan profesi akuntan? Mengapa gitu? Kalau secara keseluruhan aku lebih optimis. Memang sih AI ini membuat banyak perubahan, tapi aku percaya kok profesi akuntan tetap pasti dibutuhkan. Aku ngelihat AI ini lebih sebagai alat bantu kerja menjadi lebih cepat dan efisien. Justru nanti perusahaan akan membutuhkan akuntan yang mampu memanfaatkan AI dengan baik. Selain itu, menurut aku kemampuan manusia kayak berpikir kritis, komunikasi, kepemimpinan, negosiasi, dan pertimbangan etika masih sangat penting. Hal-hal kayak gitu belum bisa sih digantiin sama AI. Jadi selama kita terus belajar dan mau mengikuti perkembangan zaman, aku yakin kok peluang kerja di bidang akuntansi masih akan tetap terbuka di masa depan. Baik Dil. Nah, apakah ada hal lain yang ingin Dila sampaikan terkait AI dan masa depan profesi akuntan nih? Kalau menurut aku nggak perlu ngelihat AI sebagai musuh sih. Justru AI ini kan bisa menjadi alat yang sangat ngebantu kan kalau kita gunainnya secara benar. Yang perlu kita lakuin tuh sebagai mahasiswa, kita nih harus belajar sih memanfaatkan teknologi, bukan menghindarinnya. Karena kalau kita nggak mau belajar, justru kita sendiri yang akan tertinggal. Aku juga berharap penggunaan AI ini tetap dilakukan secara bertanggung jawab. Misalnya nih, nggak menyalahgunakan AI untuk nyontek atau melakukan hal-hal yang melanggar etika. Jadi menurut aku keseimbangan antara kemampuan manusia dan teknologi itu sangat-sangat penting. Baik, makasih Dil. Apa nih harapan Dila terhadap pendidikan akuntansi di masa mendatang?
Kalau harapan aku ya, pendidikan akuntansi kedepannya bisa lebih menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Selain belajar teori akuntansi, mahasiswa juga perlu dibekali kemampuan software akuntansi, analisis data, dan AI. Terus kalau menurut aku bakalan lebih bagus juga ya kalau kampus juga sering ngadain kayak pelatihan gitu, terus workshop atau kerjasama sama perusahaan, supaya kan mahasiswa nih bisa ngeliat nih gimana teknologi benar-benar digunain di dunia kerja itu sendiri. Selain itu aku juga berharap dosen juga bisa mengajarkan cara menggunakan AI secara bijak. Jadi mahasiswa nih nggak banyak yang tahu cara memakai AI, tapi juga memahami batasannya, etika penggunaannya, dan cara memverifikasi informasi yang diberikan sama AI itu. Baik, Dila. Nah, apa nih pesan Dila bagi mahasiswa akuntansi lainnya dalam menghadapi perkembangan AI? Kalau pesan aku ya, jangan takut sih sama perkembangan AI ini. Soalnya kan teknologi emang akan terus berkembang kan untuk kedepannya juga. Terus kalau menurut aku rasa takut tuh nggak akan nyelesain masalah. Yang paling penting tuh cara kita untuk mempersiapin diri kita sih gimana ke depannya, mulai dari juga kita harus mulai belajar menggunakan AI jadi alat bantu belajar sama kerja kan. Tapi jangan sampai terlalu bergantung sih, tetap juga kita harus nguasain dasar-dasar akuntansi, karena AI ini bisa ngebantu kalau kita sendiri paham juga sama konsepnya. Selain itu kita juga jangan sampai lupa ngembangin soft skill kayak komunikasi, kerjasama, berpikir kritis, dan kemampuan mecahin suatu masalah. Terus kalau menurut aku kemampuan-kemampuan itu tuh yang harus semakin penting untuk masa depannya. Dan pesan aku yang terakhir, kita juga harus terus belajar dan jangan cepat puas. Dunia kerja ini pasti akan terus berubah. Jadi kita juga harus siap berubah dan berkembang. Kalau kita mau terus belajar dan beradaptasi, aku yakin sih AI ini pasti bukan suatu ancaman, tapi justru bisa menjadi peluang untuk perkembangan yang lebih jauh. Nah, terima kasih Dila atas waktu dan partisipasi Dila nih. Informasi yang Dila berikan tadi sangat bermanfaat bagi penelitian ini nih, Dil. Oke, sama-sama.